Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang strategi pembelajaran. Kira-kira apa aja sih yang akan dibahas sama kelompok kami? Yaitu pertama ada prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar, yang kedua itu ada kriteria pemilihan strategi belajar mengajar, yang ketiga ada metode dalam proses pembelajaran, yang keempat ada merancang metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar, yang kelima ada quantum teaching. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meli Ayuningsih. Hai, saya Vina Devi Ekti Irawan. Saya Daviza Salsabila. Perkenalkan, nama saya Pandan Mentari. Pertama, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Prinsip dapat diartikan sebagai asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Sedangkan pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, akan disebutkan prinsip-prinsip pembelajaran yang relatif berlaku umum. Pertama ada perhatian dan motivasi. Perhatian ini mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar, karena tanpa adanya perhatian, proses pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik. Nah, contohnya itu dari mana sih, sampai mana sih peserta didik ini mengetahui pelajaran yang telah dipelajari sebelumnya, apa mereka sudah paham atau belum. Maka dari situ perlulah perhatian dari sang guru. Jika sang anak tertarik dengan pembelajaran dan merasa senang pada sesuatu kegiatan, maka akan menghasilkan prestasi-prestasi yang memuaskan. Adapun motivasi, dalam konteks ini, pembelajaran adalah usaha sadar oleh guru untuk menimbulkan motif-motif pada peserta didik. Nah, motivasi ini erat kaitannya dengan minat. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu bidang studi akan cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbullah motivasi. Motivasi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan. Nilai-nilai tersebut mengubah tingkah laku dan motivasinya. Yang kedua ada keaktifan. Pada dasarnya anak itu merupakan makhluk yang aktif. Anak-anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu atau mempunyai kemampuan dan aspirasinya tersendiri. Belajar juga tidak bisa dipaksakan, dan belajar juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Maka dari situlah harus timbul inisiatif terhadap diri sendiri untuk melakukan proses pembelajaran. Yang ketiga ada keterlibatan langsung atau pengalaman. Nah, belajar itu sebaiknya dialami melalui perbuatan langsung dan harus dilakukan oleh peserta didik yang aktif. Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa para peserta didik dapat memperoleh lebih banyak pengalaman dengan cara keterlibatannya secara langsung, daripada mereka hanya mendengarkan materi yang diajarkan di dalam kelas saja dan hanya mendengarkan. Mereka akan lebih banyak pengetahuan jika mereka lebih aktif lagi. Yang keempat ada pengulangan. Dalam prinsip ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri dari pengingat, penangkap, atau penghayalan, atau merasakan, berpikir, dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan, maka daya-daya tersebut akan berkembang. Seperti contohnya, pisau yang selalu diasah, maka akan lama-lama akan menjadi tajam. Sama saja dengan kita. Apa yang telah kita pelajari dan kita ulang terus-terusan akan timbul lebih banyak kemampuan yang kita peroleh. Selanjutnya ada tantangan. Nah, dalam belajar, peserta didik pastinya mengalami sesuatu yang menghadapi tujuan dan ingin mencapai tujuan tersebut, tetapi selalu saja ada kendala. Maka dari situ merupakan tantangan bagi peserta didik, apalagi jika mereka mendapatkan pelajaran yang baru. Pasti di dalam pembelajaran itu terdapat masalah-masalah yang harus dipecahkan. Maka dari situlah menjadi sebuah tantangan untuk peserta didik untuk belajar lebih giat agar mengetahui semua yang dipelajari pelajaran baru tersebut. Yang keenam itu ada balikan dan penguatan.
Nah, dalam prinsip ini diperkuat oleh respon. Nah, contohnya itu misalkan respon peserta didik yang memiliki nilai yang bagus dalam ulangan, mereka cenderung belajar lebih giat lagi jika nanti ada ulangan kembali. Nah, tapi itu dari sisi positifnya. Jika dari sisi negatifnya, jika ada anak yang kurang mendapatkan nilai yang kurang, mereka akan timbul rasa takut untuk nantinya mereka bakal naik kelas atau tidak. Nah, dari situlah mereka akan timbul rasa motivasi untuk belajar lebih giat lagi agar mereka mendapatkan nilai yang maksimal. Dari situlah ada respon dari peserta didik tersebut. Yang ketujuh, ada perbedaan individu setiap peserta didik. Nah, pastinya peserta didik itu memiliki jiwa yang berbeda-beda dalam individunya kan. Jadi bagaimana pembelajaran ini, perbedaan belajar ini akan berpengaruh pada cara belajar mereka dan hasil belajar mereka. Maka dari situlah hal yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan metode atau strategi pembelajaran yang bervariasi, dan selanjutnya penggunaan metode instruksional, memberikan tambahan pembelajaran atau penyaranan pembelajaran bagi peserta didik agar mereka bisa belajar lebih giat lagi. Ada kriteria pemilihan strategi belajar mengajar. Nah, pemilihan strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, selain itu juga harus disesuaikan dengan jenis materinya, karakteristiknya, dan situasi dan kondisi yang dimana proses pembelajaran tersebut berlangsung. Terdapat berbagai macam metode dan teknis pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru, tetapi tidak semuanya sama efektifnya dapat mencapai tujuan pembelajaran. Untuk itu, dibutuhkan keaktifan guru dalam memilih strategi pembelajaran tersebut. Kriteria yang dapat digunakan dalam memilih strategi pembelajaran yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, tipe ini perilaku apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Misalkan menyusun bagian analisis pembelajaran. Hal ini berarti metode yang paling dekat dan sesuai yang dikehendaki oleh tujuan pengajaran adalah latihan atau praktik langsung. Yang kedua ada pilih teknik pembelajaran sesuai dengan keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki saat bekerja nanti atau dihubungkan dengan dunia kerja. Misalkan setelah kerja, peserta didik dituntut untuk pandai membuat program komputer, maka hal ini berarti metode yang paling mungkin digunakan adalah praktikum atau analisis kasus pemecahan masalah. Yang ketiga ada gunakan media pembelajaran yang sebanyak mungkin. Nah, dalam hal ini akan memberikan rangsangan pada indera peserta didik. Maka dari situ seorang guru harus menggunakan media pembelajaran sebanyak mungkin untuk pembelajaran agar peserta didik tidak bosan atau mereka nantinya lebih mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode dalam proses pembelajaran. Tujuan diadakannya metode dalam proses pembelajarannya ini adalah untuk menciptakan kondisi pembelajaran siswa secara aktif dan menyenangkan yang dapat berdampak positif pada hasil belajar dan prestasi siswa. Metode pembelajaran ini digunakan guru untuk menyajikan materi pelajaran kepada siswa di dalam kelas agar materi pelajaran dapat diserap, dipahami, dan dimanfaatkan oleh siswa dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode karya wisata atau outdoor. Metode ini merupakan proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas yang dapat meningkatkan aspek-aspek psikologi seperti rasa senang, rasa kebersamaan yang dapat berdampak terhadap peningkatan motivasi belajar siswa. Dan yang kedua itu ada metode simulasi. Metode pembelajaran simulasi ini merupakan metode yang membuat suatu peniruan yang nyata terhadap keadaan di sekelilingnya.
Contohnya itu seperti dalam mata kuliah kearsipan itu kan kita diajarin cara-cara mengarsip surat. Itu merupakan simulasi kita sebagai arsiparis nanti. Dan yang ketiga itu ada metode discovery learning. Dalam metode ini peran guru lebih banyak menempatkan diri sebagai fasilitator belajar dan siswa diberi peluang untuk mencari dan menemukan sendiri bahan pelajaran dengan menggunakan teknik pemecahan masalah. Dan yang keempat, terdapat metode talking stick. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan bantuan tongkat. Siapa yang memegang tongkat tersebut wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi yang telah diberikan sebelumnya. Metode ini dapat mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapatnya sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ini dalam penerapannya memaksimalkan pemahaman dan ingatan siswa. Adapun cara untuk memberikan daya penguat dalam metode ini yaitu dengan cara memberi pertanyaan kepada siswa dan mereview ceramah yang telah disampaikan. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode ini digunakan guru untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap suatu masalah. Dan yang ketiga, metode resitasi. Metode ini biasanya digunakan untuk mendiagnosis kemajuan belajar siswa. Metode ini diterapkan guru dengan cara bertanya kepada siswa dan siswa memberikan respon, lalu guru tersebut memberikan reaksinya. Dan yang keempat, metode praktik dan drill, yaitu siswa diminta mengulang informasi pada topik-topik khusus sampai dapat menguasai topik-topik yang sudah disampaikan. Yang kelima, ada metode diskusi. Metode ini digunakan agar siswa aktif dan memperoleh pengetahuan berdasarkan hasil temuannya sendiri. Dan keenam, metode jigsaw. Dalam metode ini siswa dibagi dalam beberapa kelompok belajar dengan menggunakan pola kelompok asal dan kelompok ahli. Dan yang ketujuh, ada metode investigasi. Metode ini dilakukan dengan cara melibatkan siswa ke dalam kegiatan investigasi atau penyelidikan. Dan yang ke-8, ada metode pemecahan masalah. Metode ini digunakan untuk melatih siswa berpikir kreatif dalam rangka memecahkan masalah yang dihadapi secara individu maupun kelompok. Dan yang kesembilan, ada metode mind mapping. Metode ini dilakukan dengan cara meringkas bahan yang perlu dipelajari dan memproyeksikan masalah yang dihadapi. Dan yang ke-10, ada metode STAD. Metode ini merupakan kombinasi dari metode ceramah, pertanyaan, dan diskusi. Selanjutnya yaitu merancang metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Metode pembelajaran adalah cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran. Metode merupakan upaya yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat 4 prinsip umum dalam menentukan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu orientasi pada tujuan pembelajaran. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajaran itu merupakan hal yang penting, yang dimana seluruh aktivitas pendidik dan peserta didik diupayakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Oleh karena itu, keberhasilan suatu metode pembelajaran dapat dilihat dari keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Prinsip yang kedua yaitu orientasi pada aktivitas peserta didik. Belajar bukan hanya aktivitas menghafal, tetapi belajar adalah learning by doing, yang dimana peserta didik diharapkan memperoleh pengalaman sesuai dengan tujuan yang ada. Oleh karena itu, metode pembelajaran haruslah mendukung aktivitas peserta didik. Aktivitas di sini bukan hanya aktivitas fisik, tetapi aktivitas psikis atau mental peserta didik tersebut. Prinsip yang ketiga yaitu orientasi pada individualitas. Mengajar adalah upaya untuk mengembangkan setiap individu peserta didik. Namun hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku peserta didik. Guru dapat dikatakan guru yang berhasil apabila dari 50 peserta didik, seluruhnya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ada. Sebaliknya, guru dikatakan tidak berhasil apabila dari 50 peserta didik hanya sebagian saja yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ada.
Oleh karena itu, standar keberhasilan guru dapat dilihat dari segi jumlah peserta didik yang sebaiknya ditentukan setinggi-tingginya. Semakin tinggi standar keberhasilan yang ditentukan, semakin berkualitas pula proses pembelajaran yang akan berlangsung nantinya. Prinsip yang terakhir yaitu orientasi pada integritas. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, mengajar adalah suatu upaya untuk mengembangkan seluruh pribadi peserta didik. Yang dikembangkan bukan satu aspek saja, tetapi meliputi 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran haruslah diarahkan untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian peserta didik yang terintegrasi. Nah, dari 4 prinsip umum tadi, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan tentunya memiliki tujuan, begitu juga dengan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini bukan hanya untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang studi, tetapi juga harus mengembangkan pendidikan karakter peserta didik. Yang kedua ada karakteristik materi pembelajaran. Setiap materi pembelajaran tentunya mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya mata pelajaran PPKN yang mempunyai karakteristik tentang sikap, materi kearsipan yang memiliki karakteristik tentang administrasi kearsipan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada jenis atau bentuk kegiatan. Kira-kira jenis kegiatan apa sih yang akan kita gunakan bersama peserta didik selama pembelajaran nantinya? Yang keempat ada ukuran kelas. Nah, jenis kegiatan yang nanti kita akan gunakan juga harus kita pertimbangkan dengan ukuran kelas di tempat kita mengajar nantinya. Jangan ruangan kelas yang kecil dan siswanya banyak, tetapi kita menggunakan kegiatan yang memerlukan ruangan yang besar. Yang kelima yaitu ada kepribadian dan kemampuan guru. Guru harus memiliki kemampuan sesuai dengan bidang studi yang ia ajarkan, serta harus menguasai metode pembelajaran yang akan ia gunakan nantinya sehingga tidak akan terjadi miskomunikasi ataupun kebingungan saat kegiatan pembelajaran nantinya. Yang keenam yaitu ada karakteristik siswa. Setiap pribadi siswa memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang mudah untuk menangkap materi pembelajaran, ada yang sukar, ada yang aktif bertanya, ada yang kurang aktif, ada yang diam tapi paham, ada yang diam tapi tidak paham, dan semacamnya. Yang ketujuh ada waktu. Waktu di sini dimaksudkan berapa lama kita diberikan waktu untuk mengajar, 1 jam, 2 jam, atau mungkin 3 jam. Yang terakhir yaitu sarana dan prasarana yang tersedia. Jenis kegiatan dan metode pembelajaran yang akan kita gunakan nantinya juga harus kita perkirakan. Kira-kira apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan? Apakah sudah ada atau sudah disediakan sekolah atau belum? Metode pembelajaran baiknya dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Menurut model desain EDI yang dikembangkan oleh Dick dan Carey, terdapat 5 tahapan pengembangan metode pembelajaran. Yang pertama yaitu tahap analisis atau analisis. Pada tahap analisis ini, kegiatan utamanya yaitu untuk menganalisis perlunya pengembangan metode pembelajaran baru, serta menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan metode pembelajaran baru, serta untuk mendefinisikan apa saja sih yang akan dipelajari oleh peserta didik nantinya. Nah, oleh karena itu dilakukan 2 jenis tahap analisis pada tahap ini, yaitu needs analysis atau analisis kebutuhan, dan yang kedua yaitu performance analysis atau analisis kinerja. Tahap yang kedua yaitu tahap desain. Kegiatan pada tahap ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari penetapan tujuan belajar, merancang skenario atau kegiatan belajar mengajar, merancang perangkat pembelajaran, merancang materi pembelajaran, dan alat evaluasi hasil belajar. Rancangan metode pembelajaran masih bersifat konseptual dan akan menjadi dasar untuk kegiatan pengembangan nantinya. Tahap desain ini juga dikenal dengan istilah membuat rancangan. Pertama, kita harus merumuskan sebuah rancangan, di antaranya yang pertama yaitu menentukan learning experience yang akan dimiliki oleh siswa selama aktivitas kegiatan pembelajaran untuk mengetahui desain yang dibuat dapat mengatasi masalah kesenjangan performa yang terjadi pada diri siswa atau tidak. Yang kedua yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga menyusun tes. Nah, tes di sini harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat sebelumnya.
Yang keempat yaitu menentukan strategi pembelajaran yang tepat dengan menggunakan metode diskusi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang terakhir atau yang kelima yaitu membuat modul kimia berbasis inquiry terbimbing. Tahap yang ketiga yaitu development atau pengembangan. Tahap development pada model EDI ini berisi kegiatan untuk merealisasikan apa yang sudah kita rancang sebelumnya. Pada tahap desain kita sudah merancang sesuatu yang konseptual, maka pada tahap pengembangan ini kita akan merealisasikannya sehingga siap untuk diimplementasikan. Contohnya, pada tahap desain kita sudah merancang metode pembelajaran baru secara konseptual, maka pada tahap pengembangan ini kita akan membuat perangkat pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran baru tersebut, seperti RPP-nya, media, dan materi pembelajarannya. Tahap yang terakhir yaitu tahap evaluation atau tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan dalam dua bentuk, yaitu formatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilakukan tiap akhir tatap muka atau mingguan, dan sumatif dilakukan tiap kegiatan berakhir secara keseluruhan atau semester. Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur kompetensi akhir dari mata pelajaran atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak pengguna metode pembelajaran. Revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh metode baru tersebut. Materi selanjutnya yaitu tentang quantum teaching. Apa sih quantum teaching itu? Quantum teaching adalah sebuah program yang dimana mengizinkan pendidik untuk memahami perbedaan gaya belajar siswa di dalam kelas. Tujuannya yaitu untuk mengajari pendidik bagaimana orang belajar dan mengapa siswa bertindak dan bereaksi terhadap sesuatu sebagaimana yang telah terjadi selama ini. Quantum teaching menunjukkan kepada guru cara mengarang kesuksesan siswa mereka dengan mencatat apa saja yang ada di dalam kelas yang berkaitan dengan lingkungan, desain, kurikulum, dan cara mempresentasikannya. Nah, ini dia 4 ciri menonjol quantum teaching menurut Akla. Nah, yang pertama ini ada unsur demokrasi dalam pengajaran, yang kedua ada kepuasan pada diri siswa, yang ketiga ada unsur pemantapan dan menguasai materi, dan yang keempat ada unsur kemampuan pada seorang guru. Nah, yang pertama aku mau jelasin unsur demokrasi dalam pengajaran ini, maksudnya bahwa dalam penerapan quantum teaching, seluruh siswa dapat terlibat aktif karena diberi kesempatan yang sama tanpa membeda-bedakan dengan satu atau yang lainnya. Lalu yang kedua ada kepuasan pada diri siswa. Hal ini dapat terlihat dari kemampuan yang ditunjukkan oleh peserta didik, yaitu mampu memahami dan mengerti apa yang telah disampaikan. Nah, dalam proses ini siswa akan merasa puas karena mereka mampu mencurahkan dan mempelajari apa aja sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya unsur paksaan, sehingga mereka akan tambah semangat gitu. Lalu yang ketiga ada unsur pemantapan, itu pemantapan materi, yaitu suatu keterampilan yang diajarkan. Hal ini terlihat dari adanya pengulangan terhadap siswa suatu materi yang sudah dikuasai oleh siswa, sehingga jika seandainya ada materi yang kurang dipahami, maka dengan sendirinya si anak akan paham karena materi yang diberikan memungkinkan untuk diulang. Dan terakhir ada unsur kemampuan pada seorang guru dalam merumuskan temuan yang dihasilkan si anak bisa dalam bentuk konsep, teori, model, dan sebagainya. Ini tuh sangat penting karena antara sang guru dan anak didik ini akan terjalin ikatan emosional yang kuat. Dengan demikian maka akan menjadikan belajar semakin menggembirakan dan merasa santai menjalankannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang inspiring learning atau pembelajaran yang inspiratif. Jadi kelompok kami ini punya contoh video menarik inspiring learning. Check it out. Pembelajaran yang inspiratif. Di sini pembelajaran yang inspiratif itu maksudnya pembelajaran yang mendorong dan memicu peserta didik untuk mencari temu hal-hal baru yang inovatif.
Nah, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar dalam suasana tanpa tekanan dan terlibat secara fisik dan psikis. Jadi kesimpulannya, peningkatan prestasi belajar siswa dapat dilakukan dengan adanya penggunaan metode pembelajaran yang baik. Jadi teman-teman gak usah bingung gimana caranya biar siswa nih prestasinya baik, tinggal metode pembelajaran aja. Jadi kita sebagai pendidik nih harus mampu merencanakan kegiatan belajar yang baik dengan cara memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan materi. Nah, penggunaan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah dapat memberikan kemampuan pemahaman konsep yang baik kepada siswa, serta terhadap materi-materi pembelajaran, sehingga akan dapat melatih siswa dan dapat mengembangkan skill belajar siswa di sekolah, serta sikap ilmiah para siswa. Terima kasih.